sampai puncaknya ini saya yang ini bikin tersentak. Padahal semenjak saya kecil orang harus menyembah kepada Dzatullah, Dzatnya Allah. Itu di dalam kitab itu disampaikan orang yang menyembah Dzat Allah itu pun bisa dikatakan syirik. Nah, sedangkan syirik itu dosa yang tidak bisa diampuni. Terus saya berpikir gini, alangkah jauhnya ketauhidanku kepada keilahian ini. Assalamualaikum Mas Pices. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan perjalanan sampean yang kemarin bilangnya ke Banjarmasin ya Mas Pices. Itu kan sampean sempat meragukan kewalian seorang guru di sana itu. Itu gimana Mas Pices kisahnya itu? Ya karena kan gini, masa ada aulia, beliau benar-benar aulia kah seperti itu. Saya waktu itu dalam hati bergumam gini, waktu tahun 2008 itu loh, saya bergumam gini, kalau memang beliau memang seorang aulia, memang kekasih Allah, nanti suatu saat aku pasti akan sowan ke sana. Ini dalam hati saya. Saya akan pasti sowan ke sana, saya akan sowan ke makam beliau. Tapi di dalam pikiran saya, di dalam nalar saya itu kayak sesuatu itu yang kayak tidak mustahil mungkin ya? Dan mustahil saya ke sana. Karena apa? Saya enggak ada saudara di sana. Dan itu pun saya kayak enggak ada tujuan mau ngapain ke sana. Masalahnya sangat jauh. Perjalanannya itu. Dan ya itu kayak nggak mungkin ke sana saya gitu. Saya menyampaikan 2008 itu seperti itu, dan kalau saya sampai gini, kalau memang beliau walinya Allah atau seorang aulia kekasihnya Allah, saya ke sana. Setelah itu kan lama prosesnya. Saya udah melupakan lah waktu itu. Nah, akhirnya 2015. Oh iya. Kemarin sampai bilang 2025 kah atau? Oh ya. Jadi ya itu berarti salah. Bukan 2005. 2025 bukan. Tapi 2015. 15. Oh 15. 2015. Kalau nggak salah itu kurang lebih 2008 itu saya menyampaikan dalam hati seperti itu. 2015-nya saya ada tugas di dalam pekerjaan itu ke sana. Ada tugas ke sana. Nah, dari tugas itulah saya pertama itu kayak gimana ini, pasalnya kan jauh dari keluarga gitu. Kenapa ngapain ke sana? Tapi setelah di dalam perjalanan itu mau berangkat itu loh. Saya teringat di tahun 2008 itu. Saya kan habis itu kan ada teman saya orang Banjar juga kan kata, ini nanti ke Martapura akan deket kah? Oh deket Kang, ini begini-gini no. Lah habis itu saya tersentak hati saya. Ingat dengan kata-kata sampean yang tahun 2008 itu ya? Betul. 2008 itu saya tersentak. Sampai baru tersadar. Saya terus Masya Allah. Berarti ini yang ditunjukkan Allah tentang beliau, tentang kekuasaan Allah lah menunjukkan kekasih-kekasihnya. Itu seperti itu. Saya akhirnya terima seperti itu dalam perjalanan itu. Saya ya udah, berarti ini benar, ini betul, ini perjalanan ini. Saya akhirnya disitulah saya sematkan sowan ke beliau. Jadi tidak sengaja, ibaratnya ada itu tugas. Karena tugas pekerjaan sampai benar-benar sampai ke Banjarmasin. Walaupun sebabnya pekerjaan, tapi kenyataannya terjadi. Terjadi. Padahal dalam kerjaan pun sebenarnya kayak juga nggak mungkin saya
ditugaskan ke sana enggak mungkin. Saya ya itulah kayak di luar nalar saya. Nah, habis itu saya ke sana, sowanlah, tawasul kepada beliau lagi, berdoalah di situ. Habis itu kan. Jadi sampean ke sana itu diantar sama teman sampean? Ya kan bareng-bareng sama teman, tugas pekerjaan itu. Sampean ngajak ke makom beliau. Asarun. Nah untungnya itu kan ada teman saya Banjar asli daerah situ juga. Iya, menunjukkan jalan ya. Nah menunjukkan ke situ, diantarlah. Ya untungnya ada yang seperti itulah, maksudnya itu delalah ada teman yang ngantar. Orang asli situ. Orang asli situ, akhirnya dipermudah perjalanan itu. Ya seperti itu, saya sowan ke situ. Itu kan bisa sowannya waktu itu kan habis menyelesaikan pekerjaan, karena memang tugas pekerjaan dulu kan. Kita selesaikan dulu pekerjaan. Pulang kerja. Sudah pulang, pekerjaan itu selesai. Habis itu kan pulang, ada waktu senggang itu. Ada waktu senggang, saya sowan ke sana. Itu kan perjalanan kalau nggak salah sekitar dari bandara itu kan kita singgahnya di bandara Banjarmasin itu sekitar 1,5 jam kalau nggak 1 jam ya dari ke Martapura itu. Nah habis itu kan saya balik untuk persiapan terbang balik ke tempat saya itu. Nah di situ saya masih bergumam gini, saya tanya teman saya itu yang Banjar itu kan begini, oh iya Lem, untuk ke makam Syekh Muhammad Arsyad kan terkenal beliau juga ulama Kalimantan juga kan, ulama tasawuf. Syekh Muhammad Arsyad itu beliau tempatnya di mana? Seperti itu. Karena habis dari guru saya tadi kan, inginlah tiba-tiba perasaan ini ke Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Saya tanya ke teman situ, oh masih sekitar kalau nggak salah itu 3 jaman lah, agak 2 jaman dari bandara itu. Kita bisa ke sana sekitar 3 jam, kurang lebih 2 jam 3 jam lah Kang untuk ke sana no. Oh berarti ini enggak sempet ya no. Aku bilang gitu, wah enggak sempet ini, waktu kita udah mepet, udah mau apa itu pesawatnya itu nah. Nanti waktunya udah enggak nyampe kalau kita ke sana. Terus saya bilang sama temannya, wah padahal saya pingin loh sowan ke beliau. Itu seperti itu. Sebelumnya mohon maaf, hal apa ya Mas Picis yang membuat sampean kok ibaratnya tertarik ingin ziarah ke makam beliau ini? Ya salah satunya beliau adalah yang utama adalah ahli makrifat atau ahli tasawuf. Maksudnya sampean kenal pertama kali beliau ini dari mana Mas Picis? Pertama kan gara-gara saya mempelajari ilmu tasawuf itu sendiri, terus terkenal ulama dari Banjar, dari Kalimantan yang paling banyak menulis kitab-kitab kan Syekh Muhammad Arsyad itu. Ibaratnya banyak foto-foto yang dipajang. Nah salah satunya sampean penasaran kah? Kayak foto-foto itu banyak yang terpajang di daerah sini gitu loh. Terus beliau sangat diagungkan lah, seperti itu. Kayak beliau itu hadir itu membawa keberkahan yang luar biasa gitu loh. Lantaran keberkahan dari Allah yang dicurahkan lewat beliau. Yang membuat sampean penasaran ya Mas Picis? Iya, penasaran. Hingga benar-benar sampean diantarkan sampai ke makomnya. Nah, saya akhirnya kan 2015-an itu kan masih bergumam begitu. Akhirnya ingin ke makam Syekh Muhammad Arsyad, tapi kan nggak kesampaian itu. Lah, ini antara percaya nggak percaya. Lah kok setelah itu 2 tahun setelah itu, saya ditugaskan sendiri lagi itu sama teman saya yang asli Banjar itu. Itu yang waktu perkunjungan pertama sampean belum sempat ya? Belum.
belum. Saya diberikan pekerjaan untuk ke sana lagi. Padahal saya juga nggak pas lah dalam hati, wah kenapa kok harus di sini lagi gitu loh. Saya juga nggak ingat juga waktu itu. Nah, ingat-ingatnya lagi waktu perjalanan lagi. Bahwasanya saya pernah bergumam di dalam rasa ini adalah ingin sowan ke makom Syekh Muhammad Arsyad. Dan ternyata didatangkan lagi dipermudah lagi ke situ. Ya saya lagi-lagi seperti itu, selesaikan tugas pekerjaan karena tujuannya kan pekerjaan waktu itu. Habis itu selesai pekerjaan, ada waktu yang senggang, saya akhirnya sempatkan ke makom beliau. Saya pertama itu nggak langsung ke, ya mohon maaf, saya nggak ke makom Syekh Muhammad Arsyad langsung, tapi saya ingin mencari makom bapak ibunya, abahnya dan ibunya itu. Saya ziarah ke orang tuanya beliau dulu. Di daerah mana ya aku lupa itu. Pokoknya teman saya yang tahu itu. Untung ada teman saya yang nemenin itu, yang benar-benar tahu daerah situ. Akhirnya saya diantar sama teman saya itu ke makom bapak ibunya itu. Bapak ibunya Syekh Muhammad Arsyad. Tapi selesai situ kan lumayan jauh memang ternyata. Aku kira kan apa deket aja lah, walaupun jalannya sudah lumayan bagus. Habis itu barulah saya ke makom Syekh Muhammad Arsyad, daerah perkampungan situ. Saya juga heran kenapa Syekh Muhammad Arsyad dimakamkan di daerah perkampungan. Alasan saya ada orang daerah situlah yang pernah saya tanya kenapa. Salah satunya biar untuk mengangkat apa kayak lingkungan tersebut lah, perekonomian salah satunya. Karena kayak banyak yang berziarah di situ. Kayak ulama-ulama orang dahulu itu, walaupun beliau sudah tidak ada, dia masih memikirkan umatnya untuk jauh ke depannya itu. Keberkahannya sampai sekarang ya dinikmati oleh masyarakat sekitaran situ. Iya, apalagi itu lebih dijaga lagi, lebih ditata lagi, lah keberkahan itu pasti akan lebih menyebar lagi. Itu seperti itu. Terus ilmu apa ya Mas Pisces yang sampai dapat dari berziarah ke dua makom aulia tersebut? Itu begini ya, otomatis keberkahan tentang dipermudahkan untuk memahami ilmu tauhid. Tapi begini, sebenarnya kenapa saya ke makom Syekh Muhammad Arsyad? Itu kan ada salah satu yang kemarin saya cerita tentang teman saya daerah Mojokerto itu. Beliau kan memberi suatu hadiah. Hadiah ke saya maksudnya, suatu kitab. Kitab itu kitab dari sini, dari Kalimantan. Yaitu kitab Barencong waktu itu. Diberikanlah kepada saya, ini Kang loh. Karena waktu itu dari guru beliau tidak ada temu jawabannya itu kan. Nah, mungkin akhirnya beliau mencarikan kitab yang sesuai, siapa tahu dengan menggali kitab tersebut kitab tersebut itu apa, mendapat pencerahan lah. Itu seperti itu, kitab Barencong itu. Lah, saya mencari Syekh Muhammad Arsyad itu kan ya asbabnya itu karena secara kitab Barencong itu. Salah satu yang membuat sampan ingin berziarah ke situ ya Mas? Kitab Barencong itu. Nah, cuma itu kan setelah dari kitab dari makom Syekh Muhammad Arsyad itu sebenarnya ada yang saya tuju lagi sebenarnya, yang belum kesampaian sampai sekarang ya Mas. Sampai sekarang belum kesampaian, tapi nggak tahu ketika Allah mengendaki. Ya mudah-mudahan lah Mas Pisces, seperti kisah sampean yang sebelumnya ini, ibaratnya sampean memiliki keinginan ingin ziarah ke situ dan diberi kemudahan lah untuk dihadirkan ke sana, Mas Pisces. Iya, ke makom yang beliau, yang juga saya anggap sebagai guru saya mempelajari kitabnya. Itu adalah Syekh Datuk Sanggul.
sama Sadatul Subak, sama Sadatul Nuraya. Saya ingin coba ke sana. Mudah-mudahan Allah menghendaki seperti itu, karena bagi saya dari kitab beliau itulah kayak membuka rasa saya tentang ilmu Allah itu ternyata seperti itu. Sampai yang bikin saya meneteskan air mata waktu membuka kitab itu adalah ajaran beliau dalam kitab itu menyatakan begini: seseorang di dalam belajar agama Islam banyak yang menyembah hanya nama Allah saja. Ada yang menyembah nama Allah, hanya menyembah nama Allah saja. Ada yang menyembah cuma sifatnya aja, hanya menyembah hanya afalnya aja. Dan yang puncaknya itu adalah seseorang sampai dikatakan gini ya, padahal kan menyembah nama, menyembah sifat, menyembah afal, itu kan sudah orang-orang luar biasa bagi saya waktu itu. Karena orang di umumnya Islam kan orang menyembah Allah, tapi nggak taunya menyembah nama. Orang menyembah Allah, nggak taunya menyembah sifat kasih sayangnya. Orang menyembah Allah karena kekuasaannya, afalnya. Sampai puncaknya ini, saya yang ini bikin tersentak. Padahal semenjak saya kecil, orang harus menyembah kepada Dzatullah, Dzatnya Allah. Itu di dalam kitab itu disampaikan, orang yang menyembah Dzat Allah itu pun bisa dikatakan syirik. Nah, sedangkan syirik itu dosa yang tidak bisa diampuni. Terus saya berpikir gini, alangkah jauhnya ketauhidanku kepada keilahian ini. Padahal menyembah Dzat Allah itu kayak paling tinggi. Tapi di dalam kitab itu menyembah kepada Dzatullah itu aja dikatakan syirik. Saya kaget itu waktu. Ya makanya saya sampai mencari sowan ke beliau itu, atau ingin makam ke beliau adalah memohon izin kepada beliau untuk memberikan keilmuannya, keberkahannya dan karomahnya. Seperti itulah, supaya dipermudah untuk menggali keilmuan itu. Itu seperti itu. Memang dari kitab itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya terima. Cuma di depan, kalau nggak di tengah, itu menyatakan di dalam kitab itu memang diberi peringatan lah untuk belajar kitab tersebut. Beliau menyampaikan dalam kitab tersebut, di dalam kitab beliau, beliau memperingatkan begini: jika engkau membaca atau mempelajari kitab Barencong, tapi engkau masih dalam kebingungan, jangan kau teruskan. Saya pastikan kamu akan menjadi seorang yang kafir. Tapi jika engkau dikehendaki untuk memahami, lanjutkan dan bersyukurlah. Bahwasannya engkau memang dikehendaki untuk mempelajari kitab keilahian ini. Itu seperti itu. Ya, akhirnya memang saya akhirnya ingin sekali ketemu murid-murid beliau yang pernah mungkin belajar kepada beliau secara langsung maupun dzurriyyat beliau, untuk lebih
mendalami kitab Barencong tersebut. Saya sangat terima kasih, utama asbabnya kepada teman saya yang di Mojokerto itu mengenalkan itu, dan pada akhirnya saya menggali lagi bahwasanya ternyata saya masih jauh perjalanan itu menggali tentang ilmu ketauhidan itu. Coba sampean pikir gitu, menyembah dat aja masih salah. Itu padahal umumnya selama ini adalah kita harus menyembah kepada Dzatullah. Menyembah di dalam zat Allah itu aja masih dikatakan syirik. Sedangkan syirik adalah sesuatu yang menyekutukan Allah. Ya itulah akhirnya saya benar-benar ingin menggali lagi supaya ketauhidan ini benar-benar murni dan sempurna dan sejati. Begitu. Jadi dari ibaratnya kitab Barencong itu ya Mas Pices, yang memberikan pemahaman lebih mendalam lagi tentang ketauhidan sampean. Iya. Tapi memang harus hati-hati, jangan buru-buru untuk mempelajari kitab kitab tauhid itu, karena salah-salah bisa mengaku menjadi Tuhan nanti. Itu sangat rawan, sangat berbahaya. Bisa menjadi Fir'aun yang tanpa disadari. Ya makanya harus dicocokkan ke guru-guru, cocokkan kepada rasa, cocokkan kepada kitab-kitab yang diwariskan ulama-ulama yang ahli di dalam ketauhidan itu. Harus dicocokkan. Jangan buru-buru mengambil kedudukan bahwa saya sudah makrifat. Jangan. Takutnya itu kamu malah diuji nanti. Yang bukan kedudukanmu, kamu duduki. Pasti kamu mendapat ujian. Makanya hati-hati. Lebih baik tahap demi tahap mempelajari ilmu tauhid, akan lebih diberi petunjuk. Seperti itu. Ya mungkin untuk pembahasan hari ini cukup sekian Mas Pices. Kalau menurut saya pengalaman sampean ya memang banyak hikmah. Mudah-mudahan dari kisah-kisah ini, perjalanan saya ini, bisa sampai ambil hikmahnya, bisa ambil mutiaranya, dan membawa pencerahan rohanimu di dalam ketauhidan untuk menuju ke ilahiyah. Jangan pernah berhenti untuk menuju kepada Allah, walaupun belum sempurna. Ketidaksempurnaan itulah ketika kamu masih di dalam jalan untuk menuju kepadanya. Disitulah nilai tertinggi di dalam dirimu. Jangan kau tinggalkan Allah. Selalu berusaha mendekat dan gali lagi ilmu ketauhidan sampai benar-benar kepada keilahian yang murni dan sempurna. Itu seperti itu. Ya. Mungkin kapan-kapan kita lanjut kembali di dalam perjalanan ini, yang mungkin masih ada beberapa kisah yang perjalanan di dalam penempuhan ketauhidan ini. Walaupun sebenarnya dalam keislaman itu saya sudah banyak alhamdulillah mendapat keilmuan ketauhidan. Tapi entah kenapa hati saya ini belum puas untuk mencocokkan kebenaran ketauhidan yang saya terima ini. Sampai pada akhirnya ini, mohon maaf ini, saya saya menggali lagi pelajaran ilmu tauhid tapi di lintas agama.
Ada guru saya, seorang Bante lah, seorang Bante dari agama Buddha. Saya belajar kepada beliau dalam babakan ketuhanan lah, di jalur dari Buddha itu. Dari beliau pun banyak pelajaran. Saya terima kasih kepada Bante, seorang pemuka agama Buddha yang saya anggap luar biasa, dan pelajarannya banyak saya ambil dari beliau. Ya mungkin selanjutnya kita bisa berkisah tentang pelajaran yang saya pelajari tentang dari agama Buddha, atau Pangeran Siddhartha atau Sang Buddha itu sendiri, pencerah itu, dari seorang Bante yang beliau sudah umurnya sudah lanjut juga, sudah sepuh juga, tapi kebijaksanaannya sangat luar biasa. Ya, mungkin cukup sekian dulu ya. Sebelumnya makasih banyak Mas Pices atas waktunya. Mari Mas Pices, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.